Saat ini itu masih viral kasusnya Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Sebenarnya ya, kita semua kan tahu Pak Hasto itu kan bukan pejabat negara. Beliau hanya Sekjen sebuah partai, yaitu Partai PDI Perjuangan. Nah, kenapa saat ini Pak Hasto itu oleh KPK ditentukan menjadi tersangka, padahal kan tersangka yang sebenarnya itu masih menjadi buron, yaitu Harun Masiku. Dan ini semua adalah drama. Ada besar kemungkinan yang namanya Harun Masiku itu disembunyikan oleh Jokowi dan keluarganya, sehingga setelah Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi itu balas dendam ya dengan mengarahkan KPK supaya gimana caranya agar Hasto menjadi tersangka. Kenapa harus Hasto yang menjadi tersangka? Karena yang memecat Jokowi juga memang Hasto ya. Pokok utamanya yang memecat Jokowi itu kan memang Hasto, dan Hasto itu minta izin ke Ibu Megawati ya, kira-kira seperti itu. Kenapa saya tahu? Saya membaca berita-berita di situs-situs resmi. Yang namanya di situs resmi itu tidak mungkin muncul di media-media video. Justru setelah di situs resmi itu sudah sepi ya, nanti barulah muncul di media-media. Contoh seperti akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa dulu pertama kali muncul juga awal-awalnya di situs-situs resmi kalau akun Fufu Fafa itu adalah akunnya Gibran. Nah, setelah di akun-akun resmi itu senyap, mulailah booming di sosial media yang berbentuk video, second consultan dibikin video dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi buat kawan-kawan yang pengen mendapatkan informasi lebih detail lagi, silahkan buka Google atau Twitter atau situs-situs resmi lainnya yang ada di media sosial ya. Jadi untuk kasus Hasto saat ini itu hanya sebuah drama ya. Sebenarnya yang memang terlibat dengan hukum itu kan Mulyono dan keluarganya. Bobi Nasution dengan kasus Blok Medan yang saat ini konon sedang diusut ya. Beberapa hari yang lalu kan kemarin muncul beberapa video dari KPK yang menyatakan mau mengusut kembali kasus Blok Medan. Terus Bobi juga terlibat dengan ekspor nikel ilegal ya, dengan beberapa menteri yang saat ini juga ada di kabinet merah putih itu terlibat. Cuman ya karena hukum saat ini itu kan sangat-sangat berpihak kayak gitu. Jadi hukum saat ini itu kalau kasusnya ecek-ecek itu diburu ya, diburu sampai tuntas. Tetapi kalau kasusnya besar, apalagi orang yang ada di pemerintahan, itu tidak akan diburu, cuma disuruh klarifikasi saja, biasanya kan seperti itu. Nah terus lagi yang namanya Kaisang, Kaisang di samping gratifikasi jet pribadi, juga Kaisang saat ini sedang diburu kasus-kasus pencucian uang yang konon uangnya itu ada di luar negeri ya, membuat perusahaan di luar negeri tetapi tidak pakai namanya sendiri, kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu ini bocoran dari KPK yang jujur ya, dari salah satu anggota yang ada di lembaga KPK itu kan menulis di situs resminya ya, kalau nggak salah tulisannya intinya itu seperti ini. Intinya itu Kaisang itu memang memakai duit negara itu buat mendirikan perusahaan di salah satu negara, tetapi bukan atas nama dirinya. Kira-kira seperti itu ya, saya baca di Google, entah ini benar atau tidaknya. Tapi kalau misalkan ini tidak benar, kan kemarin kan OCCRP itu kan tidak mungkin merilis bahwa Jokowi itu presiden terkorup di dunia. Bahkan OCCRP itu kan dari luar negeri ya, mungkin kemungkinan kan memang ahlinya dalam hal-hal seperti itu, karena udah beberapa kali juga mendapatkan penghargaan dari dunia kayak gitu. Kinerjanya itu memang sangat bagus. Jadi wajar saja kalau misalkan menobatkan Jokowi sebagai presiden terkorup di dunia, mulai dari melanggar konstitusi, mengkhianati partai yang membesarkannya, itu kan sudah salah satu bukti kayak gitu. Nepotismenya itu sudah kelihatan seperti itu. Jadi wajar saja kalau rilis ya, kalau Jokowi itu presiden terkorup di dunia ya, urutan nomor 3 itu ya wajar saja seperti itu. Jadi bagi kita semua memang selama 10 tahun kita tertipu, termasuk saya pribadi yang mendukung 2 periode, saya juga merasa tertipu ya, tapi dalam hal politik ya, bukan dalam hal pribadi. Tertipunya itu dalam hal politik dan kinerjanya seperti itu. Kalau misalkan ditanya Jokowi itu sudah memberi apa ke negara ini, ya banyak ya, seperti banyaknya pembangunan jalan tol itu juga memang jasa beliau kayak gitu. Kinerjanya yang bagus-bagus ya memang banyak.
Yang tidak bagus itu kan cara berpolitiknya saja. Sama kinerjanya seperti mobil SMK, itu salah satunya yang kurang bagus karena tidak terrealisasi sampai saat ini. Kan seperti itu kan kinerjanya yang kurang bagus, kalau yang lainnya banyak yang bagus. Saat ini juga mengurangi kemacetan karena ada banyak jalan tol, banyak bendungan-bendungan, sehingga petani-petani di pedesaan tidak kekurangan air karena ada stok air di bendungan, banyak embung seperti itu. Itu memang Jokowi juga perannya itu jasanya besar untuk negara ini. Yang kita semua kecewa itu kan cara berpolitiknya. Apalagi ditambah anak-anaknya, yang anak-anak Jokowi yang sekarang kan sudah tidak mau menutup-nutupi aslinya. Kalau dulu kan seolah-olah sederhana, tapi kalau sekarang sudah menunjukkan kemewahannya, ya kira-kira seperti itu. Oke, untuk video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke.